Ini adalah video kedua malam ini atau lanjutan dari video pertama tadi, yang mana Naruto serta Itachi menyadari ada hal yang tak beres sedang terjadi. Eida mendengar atau mengetahui keresahan mereka, tetapi dia masih berdiam diri dan tak memberitahukan ke mereka, kalau waktu berjalan sangat lambat. Itachi di situ berkata, "Kalian telah tidur selama 8 jam lebih, tetapi anehnya bahwa letak bulan masih berada di atas kepala kita. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kita terjebak dalam situasi genjutsu yang tak kita sadari?" Nah, Kurama dari dalam tubuh Naruto berkata, "Naruto, mungkin kalian harus menanyakan itu pada Madara di dimensi Shibai. Mungkin saja bahwa sedang terjadi sesuatu sehingga ada kemungkinan, kalau yang dikatakan Itachi mungkin ada benarnya." Nah, saat Kurama mengatakan itu, Naruto lalu mencoba menghubungi Eida lagi, akan tetapi Eida sengaja untuk menonaktifkan panggilan tersebut, khusus dari mereka semua. Ini membuat Naruto agak sedikit kesal, lalu dia mengirim satu bayangannya ke rumah Eida di sana, untuk menanyakan secara langsung kepadanya. Sementara itu, Ishiki merasakan ada pergerakan dan dia berdiri sambil berkata, "Kalian tunggu di sini dan aku akan mengecek keadaan di sana." Kode bertanya dengan berkata, "Apa yang sedang kau lakukan? Apakah ada sesuatu yang aneh?" Ishiki menjawab, "Ya, sepintas aku merasakan bahwa ada yang mengawasi kita di sini." Hidari di situ berkata, "Itu wajar saja jika mereka melakukannya karena sekarang ini, baik mereka ataupun kita, masing-masing dalam mode istirahat sekaligus tetap waspada. Mereka tentu tak ingin diserang secara tiba-tiba oleh kita, sehingga menurutku tidak perlu melakukan pengecekan ke sana." Ishiki tidak mau mendengar Hidari, dia langsung terbang ke sana. Kemudian Kashin Koji mengetahuinya karena ada satu kata kecilnya di pohon, sebagai mata-mata mereka dalam mengawasi lawan. Koji lalu mengatakan ke mereka di situ untuk bersiap, kalau Ishiki tiba-tiba terbang ke arah mereka. Minato langsung mengaktifkan mode sensoriknya, untuk mengetahui apa yang sedang Ishiki lakukan. Nah, ternyata Ishiki hanya melihat dari kejauhan dan ya, dia juga merasa tak ada tanda-tandanya kalau Naruto dan lainnya melancarkan serangan. Sementara itu Jura di sana berkata, "Apakah kalian tidak menyadari kalau bulan selalu di atas kepala kita? Aku sudah memperhatikan itu selama berjam-jam lalu, bahwa bulan seperti tak bergeser sama sekali dari sana." Kode juga melihatnya, dan Jura berspekulasi kalau musuh melakukan sesuatu yang membuat waktu berubah menjadi malam hari. Dia berkata, "Apakah kita sedang dijebak oleh mereka? Aku merasa kalau waktu sedang berjalan sangat lambat, mungkinkah ini bagian dari salah satu jutsu mereka?" Kode membantah ucapannya, karena Kode menganggap mustahil ada yang bisa mengendalikan waktu seperti itu, kecuali Dewa Otsutsuki Shibai. Kemudian, Ishiki di sana langsung dikejutkan oleh serangan tiba-tiba dari Kawaki, sambil mencoba menusuknya dengan besi hitam. Sebenarnya, Kawaki telah dilarang oleh Naruto untuk menyerang Ishiki, akan tetapi, anak pungut ini benar-benar memiliki sikap seperti batu, dan serangannya langsung ditahan oleh Ishiki. Ishiki lalu bertanya, "Apakah kita akan melanjutkan pertempuran lagi?" Kawaki lalu menjawab, "Aku tidak peduli karena aku ingin cepat-cepat menghilangkanmu dari dunia ini." Seketika saja, tubuh Kawaki ditangkap oleh lengan Susanoo merah Itachi, dan di sini Itachi berkata, "Hentikan apa yang kau lakukan karena itu terlalu ceroboh karena tidak ada rencana atau strategi yang dipikirkan sebelum bergerak." Kawaki melihat Itachi, dan dia lantas memaksa lepas dari lengan Susanoo itu, dengan cara berusaha mengecilkan tubuhnya, namun Obito langsung muncul di tubuh Kawaki dan membawanya melalui portal Kamui miliknya. Obito muncul kembali di depan Naruto, dan di sini Kawaki menarik baju Obito sambil berkata, "Dengarkan bahwa kau memang pernah menyelamatkanku, namun jangan coba-coba berpikir bahwa aku bisa cepat ramah denganmu. Apa yang kau lakukan? Kenapa kalian belum ingin menyerang mereka? Bukankah kalian sudah cukup untuk tidur, setelah berjam-jam berlalu? Apakah kalian tidak menyadari kalau bisa jadi, mereka melakukan sesuatu kepada kita, yang membuat waktu seperti berjalan dengan sangat lambat atau malah berhenti?" Mendengar itu, membuat Naruto memahami keresahan Kawaki dan pada akhirnya, mereka saling menuduh antar satu sama lainnya. Ishiki juga menuduh Naruto melakukan sesuatu sehingga waktu tampak berhenti. Ishiki mengaktifkan kembali atau memanggil kembali Dewa Kematian Shikifujin, dan dia mengancam mereka dengan berkata, "Jika kalian tidak mengembalikan waktu seperti semula, maka aku akan memulai perang kembali di waktu malam hari ini." Itachi di situ bersiap dengan Susanoo-nya, sambil mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan apapun, dan mustahil mereka dapat menghentikan waktu. Ketegangan ini tinggal menunggu siapa yang memulai duluan, maka peperangan akan kembali pecah. Tapi sebelum itu, Boruto Sasuke dan Momoshiki di masa lalu, kemudian ingin kembali ke dimensi Shibai di masa depan.
Sebelum mereka pergi, Momo-chan teringat oleh buah cakra yang diberikan Shibai kepada Kinshiki. Dia berkata, "Tunggu Boruto, kita sepertinya harus mengambil buah cakra dari tubuh Kinshiki, demi mempersiapkan diri melawan Shibai versi jahat. Jika Shibai dari masa lalu ini kalah, maka sejarah besar akan berubah dan untuk itulah kita harus membantu Shibai versi baik." Sasuke di situ setuju dengan Momoshiki, namun Sasuke menyarankan untuk lebih baik mengamati dulu atau melihat alur pertempuran mereka. Kemudian sesampainya mereka di istana ayah Momoshiki, terlihat kalau kedua Shibai saling menahan serangan ninjutsu di udara. Di sini ayah Momoshiki masih berdiam diri juga, sambil berdiri di samping Kinshiki. Namun di sini ayah Momo berbicara dalam hati dengan berkata, "Ramalan yang dilihat Shibai sebelumnya di tempat rahasia milik guru, aku menjadi salah satu dalang dari kehancuran dunia ke depannya. Itu berarti, keinginanku untuk mengambil mata Jogan Guru di tempat itu, 200 tahun ke depan masih terus aku lakukan. Tetapi dikarenakan Shibai masih ada, dia menjadi penghalangku untuk mendapatkannya. Dan kematianku di masa depan, adalah karena ketidakmampuanku dalam menghadapi Shibai sekali lagi. Oh ya, aku mengerti. Lebih baik sekarang aku akan memulai proses itu, dan kemenangan sedang ada di depan mataku." Nah di sini, ayah Momoshiki berpikir kalau sekaranglah waktu tepat baginya, untuk mengambil mata Jogan tersebut selagi Shibai versi baik sedang bertarung. Dia kemudian mengajak Kinshiki untuk pergi, dan di sini Kinshiki tidak menolaknya sebab ayah Momo adalah rajanya. Mereka berdua kemudian terbang ke dalam istana, dan tiba-tiba saja, ayah Momoshiki membunuh pengawal putranya tersebut, yang membuat Kinshiki sangat terkejut. Setelah dia berhasil menghabisinya, ayah Momoshiki mengambil buah cakra dari saku Kinshiki dan langsung memakannya tanpa tersisa. Setelah memakan itu, dia merasakan energi buah cakra tersebut meningkat di dalam tubuhnya. Lalu dia berencana terbang ke tempat rahasia tersebut, tetapi tiba-tiba saja tubuhnya langsung ditangkap oleh lengan Susanoo Sasuke. Boruto dan Momoshiki turun ke hadapannya. Lalu Momoshiki bertanya dengan berkata, "Sial, apa sebenarnya yang ayah lakukan? Jangan coba-coba melakukan sesuatu, sebab kau malah akan merubah sejarah nantinya." Ayah Momo versi masa lalu itu kemudian berkata, "Lepaskan aku Momoshiki. Aku telah mengetahui isi ramalan di masa depan dan daripada harus menunggu 200 tahun lagi melakukannya, maka sekarang mungkin waktu yang tepat setelah kedua Shibai sedang bertarung." Boruto lalu bertanya, "Jika salah satu dari mereka ada yang kalah, lalu apa yang Anda lakukan?" Ayah Momoshiki menjawab, "Aku akan membunuh Shibai yang tersisa, dan menjadikan dunia ini bersih dari adanya Dewa Otsutsuki, karena dia tidak pantas mengawasi dunia ini." Setelah itu, ayah Momo berhasil melelehkan lengan Susanoo Sasuke dengan kekuatan energi buah cakra itu. Lalu dia bertanya ke Momoshiki apakah mereka akan melawannya atau tidak. Guru Shibai dari mata Jogan Boruto di sini berbicara ke Boruto dengan berkata, "Dia sangat berbahaya dan bagaimanapun juga, kita harus menstabilkan kembali waktu. Entah itu kedua Shibai atau dia, waktu harus normal dan kalian harus menghentikannya apapun yang terjadi." Mendengar itu, Boruto pun langsung mengaktifkan Jogan tahap keempat, dan yaps, itu membuat ayah Momoshiki versi masa lalu terkejut melihat mata Jogan ada pada Boruto. Kemudian setelah Boruto mengaktifkan mata Jogan tersebut, Momoshiki melihatnya dan Momo berkata, tidak ada cara lain selain kembali membunuhnya untuk ketiga kalinya Boruto. Sasuke di situ juga berkata, "Ini akan berlangsung cepat, level kita bertiga jauh di atasnya untuk sekarang ini." Kemudian Boruto mencabut pedangnya sambil berkata, "Ketika aku mencabut pedang ini, maka aku takkan mengembalikannya setelah musuhku merasakan sabetan pedangku." Boruto langsung mencoba menebasnya, tapi ayah Momo menghindarinya dengan cepat, lalu membalasnya dengan sebuah pukulan. Tetapi Sasuke berhasil menendang Raja Otsutsuki itu ke udara, dan dari atas sana, ayah Momo mengeluarkan petir untuk diarahkan ke mereka. Saat petir itu menuju ke Boruto, Sasuke menahannya dengan elemen petirnya juga. Lalu tiba-tiba saja, saat Sasuke sedang menahan serangan itu, tubuhnya ditendang oleh tangan kanan terkuat ayah Momoshiki, sehingga Sasuke terlempar dengan sangat begitu jauh. Boruto di situ memanggil namanya. Lalu adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.